Halo teman-teman, kita bertemu kembali bersama saya Bapak M. Sitorus SPD MSI, penggiat lingkungan dan guru sains di SMP Angkasa Laut Medan. Kali ini kita masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah yang disebut dengan MPLS. Anak-anak sekalian, kita perlu mengenal lingkungan sekolah kita sebagai langkah awal di dalam memasuki sekolah yang kita cintai, sekolah yang menjadi tempat kita mendapatkan ilmu pengetahuan, sekolah yang menjadi tempat kita menerima pendidikan karakter, dan sekaligus juga sekolah yang mengasah kita di dalam menggapai cita-cita kita. Kami guru-guru di SMP Angkasa Laut Medan siap memberikan yang terbaik di dalam pengenalan lingkungan maupun di dalam pembelajaran dan bimbingan maupun di dalam pembinaan karakter, sehingga semua siswa-siswi yang menjadi keluaran SMP Angkasa Laut Medan tampil di luar dengan pengetahuan yang baik, karakter yang baik. Lingkungan yang pertama yang harus kita lihat mulai dari halaman sekolah. Inilah halaman sekolah kita yang begitu luas, yang hijau dan penuh dengan pohon-pohon. Dengan kata lain, yang ada berbagai jenis tanaman yang menghasilkan udara yang bersih. Tentu akan membuat nyaman belajar. Yang kedua, kita melihat bagaimana pintu masuk kepada sekolah. Inilah gapura sekolah kita. Ada 2 pintu masuk, dari arah depan dan dari arah samping SMA Laut Medan. Di situ bisa kita melihat 2 pintu masuk ketika kita memasuki kawasan SMP Angkasa Laut Medan. Kita berjalan jauh ke dalam, kita melihat ruangan belajar, ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan tata usaha. Kemudian kita melihat dari ruangan ke ruangan, mulai dari kelas 7, ruangan kelas 8, ruangan kelas 9. Di tiap-tiap ruangan diusahakan suasana yang menggambarkan suasana belajar yang baik, dengan ornamen yang baik, pengaturan tempat duduk yang baik. Dan diusahakan juga di sana bagaimana ventilasi yang baik. Setelah kita melihat ruangan, kita bisa memperhatikan kembali ruangan tata usaha, tempat mendaftarkan diri, mencatatkan segala identitas kita, dan memenuhi administrasi sebagaimana layaknya seorang siswa yang baik. Dari ruangan tata usaha kita beralih ke ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah, tempat Bapak Kepala Sekolah membuat program-program di dalam kegiatan belajar mengajar selama 1 semester, dan tempat untuk berdiskusi dengan berbagai pihak dalam kemajuan sekolah. Tentu kepala sekolah dibantu oleh pembantu kepala sekolah yang disebut dengan PKS. Kita masuk ke ruangan PKS, di mana kepala sekolah Bapak Ilwan SPD dibantu oleh para PKS-nya. Ada 3 PKS kita. Yang pertama PKS kurikulum, Ibu Rosalina Pitaloka SPD.
Yang kedua, Ibu Apni SPC. Yang ketiga, Ibu Elidawati Parinduri SPD. Ketika pembantu kepala sekolah ini bertugas di dalam melancarkan tugas-tugas kepala sekolah, baik bidang kurikulum, baik bidang kesiswaan, baik bidang sarana prasarana. Anak-anak sekalian, kepala sekolah dan para pembantu kepala sekolah di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tentu dibantu oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru kita yang mengampu bidang studi. Ada bidang studi matematika yang diampu oleh Ibu Yeti bersama dengan rekannya. Bidang studi IPS diampu oleh Ibu Rosalina Pitaloka SPD bersama dengan rekannya. Bidang studi PKN diampu oleh Bapak Cecep SPD. Bidang studi IPA atau sains diampu oleh Ibu Intan Simbolon bersama dengan Bapak M. Storus SPD MSc. Bidang studi agama Kristen diampu oleh Bapak Saputra Damanik STH MTH. Bidang studi agama Islam diampu oleh Ibu Riz Nilawati SAG. Bidang studi olahraga diampu oleh Bapak Putra. Bidang studi bahasa Inggris diampu oleh Bapak Saputra dan Ibu Elidawati Parinduri. Bidang studi TIK SBK diampu oleh Bapak Bambang. Demikian juga kegiatan belajar mengajar tentu dibantu oleh staf pegawai yang bertugas di dalam melancarkan tugas administrasi sekolah maupun kegiatan belajar mengajar. Anak-anak sekalian yang kami cintai, tentu banyak kegiatan yang membangun pengetahuan dan karakter daripada siswa kita. Di sini kami tampilkan berbagai kegiatan dari anak-anak yang terdahulu, baik kelas 7, baik kelas 8 maupun kelas 9. Dan dalam kegiatan pembelajaran masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun yang lalu, maka kegiatan diberlakukan dalam 2 sistem, yaitu sistem PJJ dengan daring dan sistem manual yang disebut dengan luring.
Anak-anak sekalian, di dalam pembelajaran kita di tahun ini masih kondisi PJJ atau daring. Maka di dalam pembelajaran daring kita bisa menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran. Yang pertama bisa menggunakan dengan Zoom. Yang kedua bisa menggunakan dengan GC atau Google Class. Yang ketiga bisa menggunakan dengan WA atau WhatsApp. Yang keempat bisa kita menggunakan Twitter dan media yang lainnya. Anak-anak sekalian, tentu di dalam kegiatan pembelajaran PJJ ini, setiap anak-anak harus memiliki yang namanya HP Android. Karena HP Android bisa diprogram baik dia dalam Zoom, baik dia dalam GC, baik dia dalam WA maupun Twitter dan pembelajaran yang lainnya. Anak-anak sekalian, tentu bagi yang tidak punya HP, bagaimana mereka belajar? Mereka bisa mempergunakan luring atau luar jaringan, yaitu dengan mengambil materi pembelajaran dari sekolah dalam waktu tertentu, kemudian dikembalikan dan diperiksa oleh gurunya. Dan kalau ada hal-hal yang tidak pas, maka si anak tersebut diberikan penjelasan tambahan supaya anak itu mengerti tentang materi dan pembelajaran yang disajikan sesuai dengan waktunya. Anak-anak yang kami cintai, tentu sekolah yang bermutu, sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. SMP Angkasa Lanut Sundu Medan memiliki sarana prasarana yang lengkap, dilengkapi dengan adanya ruang komputer, dilengkapi juga dengan adanya ruang perpustakaan, dilengkapi dengan adanya laboratorium sains atau laboratorium IPA. Dilengkapi juga dengan fasilitas tempat ibadah baik yang Muslim maupun yang Kristen. Dan dilengkapi juga dengan kamar mandi baik bagi perempuan maupun kamar mandi laki-laki dan kamar mandi guru. Dan banyak hal fasilitas-fasilitas yang disiapkan SMP Angkasa Lanut Sundu Medan di dalam menunjang ilmu pengetahuan daripada setiap anak didik. Ada kegiatan ekstrakurikuler, baik bidang kepramukaan, baik bidang sanggar tri, baik bidang yang namanya belah diri, atau kegiatan pencak silat yang diajar oleh Bapak Ilwan SPD. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, Angkasa Lanut Sundu Medan juga diperlengkapi dengan jaringan internet yang memadai, yang bisa menjangkau kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMP Angkasa Lanut Sundu Medan. Anak-anak yang kami cintai, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, tentu anak-anak kami harus memahami seluk-beluk sekolah itu dan fungsi-fungsi dari bagian-bagian sekolah itu, serta orang-orang yang berada di dalam sekolah itu, sehingga terjalin hubungan yang baik, penggunaan yang baik, dan kerjasama yang baik. Anak-anak yang kami cintai, kami sangat bangga mempunyai siswa-siswi seperti kalian. Dan kami yakin kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang siap menerima pembelajaran walaupun situasinya dalam situasi pembelajaran jarak jauh dengan daring. Dengan demikian, anak-anak yang kami cintai, bersemangat dan tetap
di dalam cita-cita untuk boleh maju bersama, sehingga kalian menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi masa depan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak-anak yang kami cintai, selamat bergabung dengan SMP Angkasa Laut Sondo Medan. Kami, guru-guru SMP Angkasa Laut Sondo Medan, siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan anak-anak yang kami cintai. Terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.